Dalam bab 1051, pertarungan antara Xiao He dan Liu Song telah berakhir. Satu kali menang dan satu kali kalah, Xiao He mengalahkan lawannya dan menang. Liu Song bertemu dengan seorang bintang terkenal, kekuatan teratas di Zhou-Xiong-Tian, dan akhirnya kalah. Melihat ini, semua orang mengerutkan kening. Tampaknya setelah kompetisi sistem gugur, semua orang yang menonjol dari kerumunan adalah orang-orang kuat di dunia, yang kekuatannya jauh lebih baik daripada yang lain. Setelah babak pertama, babak baru dimulai. Wu Chen dan Wu Meng dari halaman Beichen naik ke panggung. Mendengar suara ini, Wu Chen mengerutkan kening. Tanpa diduga, gilirannya tiba begitu cepat. Mengenai kebangkitan Wu Meng, prestasi dan kekuatannya sangat kuat. Dia adalah yang terkuat keempat di Wu Meng, yang terkuat ke-9 di Xing Jijing, dan Rong Ke, yang kekuatannya tidak jauh berbeda dari Xing Jizong. Sekarang giliranmu, Wu Chen. Ayo, Xia Yulan menyemangati. Baiklah, tunggu kabar baikku. Wu Chen melangkah ke panggung kompetisi dengan langkah besar. Dia sangat hebat dan sama sekali tidak takut. Orang-orang Beichen Yuan melawan orang-orang Wu Meng. Menurut pendapatku, Wu Chen lebih banyak menang dalam permainan ini. Ya, kemarin dia menghancurkan rantai bintang 9 dari Xing Jizong Rongke dengan satu pukulan, yang cukup mengejutkan. Dapat dikatakan bahwa hanya sedikit dari pesaing ini yang dapat melakukannya di tempat. Meskipun kultivasinya rendah, kekuatannya kuat dan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak dapat dinilai oleh mata orang biasa. Ketika Wu Chen naik ke panggung, orang-orang mulai membicarakannya. Tolong, Xiongqi membuat gerakan meminta bantuan, dan kemudian langsung bergerak. Momentumnya sangat dahsyat. Kekuatan yang kuat meledak, membuat ruang bergetar terus-menerus, aliran udara yang kuat dan getaran yang gila. Dewa itu kosong. Seluruh tubuh Xiongqi melonjak, yang secara langsung mendesak aksi yang kuat, dan kekuatan kehampaan yang mengerikan meledak, yang membuat ruang di sekitarnya berguncang dan terkejut. Apakah dewa itu kosong? Wu Chen tahu bahwa gerakan, Sheng Su, adalah keterampilan unik yang kuat dari Wu Meng. Ini sangat kuat dan menakutkan, jauh melampaui keterampilan unik umum. 9 hari di kota Xianwang. Sheng Su adalah keterampilan sihir seperti ruang, dan lebih baik untuk menghadapinya. Pertahanan hebat Xianwang dapat memberinya panen dan kekuatan pertahanan yang tak terduga, yang merupakan satu-satunya cara yang tidak akan pernah ketinggalan zaman. Cahaya keemasan yang cemerlang meletus dari tubuh Wu Chen. Cahaya keemasan yang cemerlang jatuh dari tubuhnya, membentuk Raja Peri besar di luar tubuhnya. Tubuh Raja Peri ini bergetar dengan kekuatan yang kuat. Cahaya keemasan itu bersinar dan menyilaukan, seperti halnya tuan sungguhan yang jatuh ke dunia. Saat ini, banyak orang yang melihat mereka. Di antara mereka, satu adalah yang terkuat keempat di Liga Wu Meng, dan yang lainnya adalah legenda baru. Persaingan antara keduanya pasti akan memengaruhi saraf semua orang. Lihat bagaimana aku mencabik-cabik Raja Perimu. Seperti halaman Beichen, aliansi militer mereka juga memiliki ringkasan kekuatan dari sekte-sekte utama. Oleh karena itu, Xiongqi juga memiliki beberapa pengetahuan tentang gerakan Raja Abadi. Dia tahu bahwa itu adalah keterampilan unik Wu Chen, dan kekuatannya sangat mengerikan. Ketika Anda minum minuman keras, Anda akan segera mengaktifkan kekuatan kehampaan. Teknik kehampaan yang kuat akan dimainkan. Kekuatan kehampaan akan menyapu, menghancurkan langit dan bumi, dan menghancurkan segalanya. Segera, ruang di sekitar Wu Chen mulai runtuh. Kekuatan kehampaan yang mengerikan merobeknya tanpa ampun dan menghancurkan ruang. Namun, dalam menghadapi semua ini, Wu Chen masih. Dia berdiri di antara dia dan Raja Peri, dengan bantuan kekuatan pertahanan Raja Peri yang besar, dan melawan kekuatan kekosongan dewa. Kekuatan langit kosong yang dibiarkan meledak liar di luar sana sama sekali tidak terpengaruh. Melihat serangannya tidak berpengaruh pada Wu Chen, mata Xiongqi memancarkan jejak yang tak terbayangkan. Seperti yang dikatakan, Raja Peri besar itu tidak dapat dihancurkan dan tidak ada cara untuk memecahkannya. Dewa itu kosong. Dengan suara yang kuat, dia meningkatkan kekuatannya, mendesak roh menjadi kosong, dan membuat semua jenis kekuatan kosong. Kekuatan kosong yang mengerikan itu meledak di sekitar Raja Peri, merobek ruang, dan bersumpah untuk menghancurkan Raja Peri. Seketika, ruang di sekitar Raja Peri runtuh dengan cepat, dan kekuatan kekosongan yang kuat datang dari serangan terus-menerus untuk menghancurkan Raja Peri.
Namun, sekarang kekuatan Wu Chen luar biasa. Raja abadi yang didesaknya, seperti tubuh emas abadi, melindunginya dengan kuat. Apapun kekuatan ruang di sekitarnya dan kehancuran waktu dan ruang, dia masih tidak bergerak. Ketika mereka melihat ini, mereka tidak tenang dan membicarakannya. Ada apa? Sepertinya serangan yang kuat itu sama sekali tidak bisa mengenai Wu Chen. Bukankah dia lawan? Bukankah sudah jelas bahwa serangan sendiri pun tidak bisa mengenai lawan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Itu jelas bukan lawan. Itu sama saja, tapi gerakan Wu Chen ini terlalu tidak normal. Serangan umumnya tidak bisa ditembus sama sekali. Itu seperti sapi yang menggerogoti labu. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ya, siapapun yang bertemu lawan seperti itu akan mengutuk ibunya. Di sisi halaman Bei Chen, sepasang mata bertemu pada Wu Chen dan Xiong Qi. Dalam pertempuran ini, Wu Chen terlihat sangat santai. Hanya itu saja yang harus kamu lakukan. Dalam pembelaan Raja Peri, Wu Chen sama sekali tidak terpengaruh oleh kekosongan jiwa. Dia sekokoh gunung, terlepas dari kekuatan ruang pihak lain. Jangan liar, kata-kata Wu Chen jelas merupakan semacam penghinaan terhadapnya, yang benar-benar berlebihan. Minuman keras, goncangan pada tubuh, seberkas cahaya keemasan meledak dari tubuh, seberkas cahaya keemasan ini, sangat indah, seperti matahari yang panas, mekar cerah, gelombang yang kuat, menyebar dengan cepat. Ini adalah Lingbao langkah bumi. Pada saat ini, mata banyak orang tertuju pada Xiong Qi. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah fluktuasi kuat dari level Lingbao. Sekarang tampaknya Xiong Qi benar-benar marah. Dia berencana untuk menggunakan DJ Lingbao untuk menekan Wu Chen. Cahaya keemasan yang menyilaukan melonjak keluar darinya. Cahaya yang cemerlang bersinar di seluruh ruang platform Biwu. Kemudian, di bawah perhatian semua orang, segel emas besar muncul perlahan. Melihat segel besar ini, saya merasakan fluktuasi kekuatan yang kuat. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah harta suci tingkat bumi. Lingbao tingkat bumi. Ketika Wu Chen tersenyum di sudut mulutnya, dia juga memiliki beberapa Lingbao di tingkat tanah. Pedang pembunuh naganya seperti itu. Namun, pedang pembunuh naganya adalah Lingbao terbaik di tingkat tanah. Tidak diragukan lagi digunakan untuk membunuh ayam dan sapi. Lihatlah kekuatan cetakan foto emasku. Dengan suara keras, segel emas di atas kepala digerakkan. Kekuatan dahsyat terus-menerus diinfuskan ke dalam segel emas. Segel emas bergetar hebat, dan kekuatan dahsyat meledak keluar. Kekuatan mengerikan menyebar dalam keterkejutan, yang sangat mengejutkan. Melihat segel persegi emas yang besar ini, banyak orang ketakutan dan belum secara resmi mulai menyerang, yang telah menciptakan kekuatan yang mengerikan. Tuan tahu betapa menakjubkan kekuatan benda ini ketika benar-benar menunjukkan kekuatannya. Di bawah penanaman kekuatan dahsyat dari 9 elemen yang kuat dalam situasi ekstrim bintang Xiong Qi, Jin Guangyin bergetar hebat, dan kekuatan teror pecah. Segera, cahaya besar meledak dari Guangyin emas. Ledakan, kolom cahaya ini muncul, dan langit dan bumi rusuh dengan hebat. Aliran roh langit dan bumi mengalir dari segala arah, mengalir ke kolom cahaya, dan meningkatkan kekuatan kolom cahaya. Melihat kolom cahaya ini, banyak orang menghirup udara dingin. Kekuatan di pilar cahaya ini benar-benar mengerikan, bahkan jika itu adalah langit yang kuat dari 9 bintang di lingkungan kutub, itu mungkin tidak dapat menahannya. Sekarang saya tidak dapat menahan kekhawatiran tentang Wu Chen. Bisakah dia menahan pukulan yang begitu kuat? Segel emas, tekan semuanya. Xiong Qi meneguk minuman keras, mendesak Jin Guangyin untuk melakukan serangan yang tak tertandingi. Pilar cahaya teror menembus ruang, merobek langit, dan membawa kekuatan teror ke Wu Chen untuk mengalahkannya sepenuhnya. Telapak tangan. Dalam menghadapi gerakan Xiong Qi yang begitu kuat, Wu Chen juga tidak berani mengabaikannya. Dia segera mendorong Raja Peri, dan kekuatan kekerasan muncul dari medan merah dan menanamkannya ke dalam Raja Peri. Segera, Raja Peri meledak dengan cahaya terang. Cahaya ini, melonjak gila, dengan cepat berubah menjadi sidik jari emas yang besar. Jejak tangan yang besar, formasi cepat, kekuatan yang mengerikan, penetrasi cepat keluar, ancaman teror yang tak tertandingi. Dari jauh, Wu Chen melihat cahaya yang terbit datang. Wu Chen sama sekali tidak ambigu. Dia berteriak dengan marah, mendesak tangannya, dan langsung menuju ke cahaya besar itu.
Di tengah langit, sidik jari emas dan kolom cahaya besar itu seperti dua meteorit besar, yang saling bertabrakan dengan cepat. Kekuatan teror meledak dalam sekejap, seperti badai, menyapu semua arah. Pada saat ini, mereka semua terkejut dan kaget. Serangan mereka, bahkan 9 orang kuat di negara bagian bintang, pasti akan mati dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Boom! Ledakan besar, bumi berguncang, energi yang menakutkan, mengeluarkannya, seperti banjir air dan binatang buas, mengguncang lebih dari Wutai. Kekuatan seperti itu, pada akhirnya, sangat mengerikan. Klik, pusat ledakan, kolom cahaya besar dan cetakan tangan emas bertahan untuk sementara waktu, yang terkoyak pada saat yang sama, dan energi yang mengerikan menyapu ke bawah, berguling ke segala arah. Jin Guangyin, tekan untukku. Satu pukulan, Xiongqi tidak ragu sedikit pun. Dia segera mendesak Jin Guangyin untuk meluncurkan serangan yang kuat. Kekuatan horor meledak dalam sekejap, mengguncang dunia. Kemudian, semua orang terkejut melihat bahwa setelah menyerap kekuatan pahlawan, cetakan cahaya emas itu membesar dengan cepat. Dalam waktu singkat, ukurannya mencapai 10 kaki, seperti gunung besar. Kekuatan super kuat meledak, membuat orang sangat terkejut. Tidak diragukan lagi bahwa Jin Guangyin telah diaktifkan sepenuhnya oleh Xiongqi. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Tanpa ragu-ragu, Xiongqi langsung mengalahkan segel cahaya emas. Segel cahaya emas raksasa jatuh dari langit, membawa kekuatan mengerikan untuk menekan langit dan bumi, dan bergegas ke Wu Chen dengan ganas untuk menekannya. Melihat segel emas jatuh, wajah Wu Chen sedikit bermartabat. Belum lagi, energi emas murni di tubuhnya meledak keluar dan diresapi ke dalam Raja Peri. Raja Peri meledak dengan cahaya emas yang cemerlang, yang menyilaukan dan menyilaukan. Kemudian, orang-orang melihat bahwa dua lengan besar muncul dari kedua bahu Raja Peri. Kedua lengan besar ini, seperti tangan raksasa, melambai liar di langit dan meresapi kekuatan yang sangat kuat, yang mengejutkan. Bagaimana dengan Limbao tingkat bumi? Letakkan untukku. Wang Lin mengepalkan tinjunya, dan tinju Raja Abadi juga terkepal dengannya, dan kemudian dia langsung meledakkannya. Pukulan dari tinju ini, ruang di atas tiba-tiba retak, tinju yang mengerikan, tak terkalahkan, semuanya tidak hancur. Tinju besar, bergegas keluar dengan marah, membawa kekuatan umum untuk menghancurkan segalanya, bertabrakan dengan segel emas besar. Bang! Pada saat ini, banyak orang gemetar, tubuh mereka bergetar, dan perasaan itu seperti tinju Raja Peri yang memukul langsung ke jantung mereka. Kekuatan yang mengejutkan itu hampir tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Di sisi lain, Xiongqi juga merupakan guncangan tiba-tiba dari tubuhnya. Ki dan darahnya di tubuhnya melonjak dan bergolak. Kekuatan yang mengerikan keluar dari segel cahaya keemasan, yang membuatnya mati rasa di lengannya dan hampir tidak dapat mengendalikan harta karunnya sendiri. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Xiongqi terkejut. Dalam serangan tadi, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Wu Chen begitu mengerikan, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Limbao miliknya. Berkat senjata ajaibnya, ia memiliki level Limbao. Jika diubah menjadi Limbao kelas atas, aku khawatir Wu Chen akan menghancurkannya. Hancurkan untukku. Dengan geraman marah, Wu Chen mendesak Raja Abadi untuk mengayunkan tinjunya. Tinju besar itu melesat ke atas, membawa kekuatan guntur, dan melesat keluar tanpa ampun. Ledakan. Tinju besar itu menghantam keras cetakan foto emas itu, kekuatannya yang dahsyat, mengguncang cetakan foto emas itu dengan keras dan sama sekali tidak dapat menahannya. Melihat ini, semua orang sedikit bingung. Kalian harus tahu bahwa senjata ajaib itu bukanlah senjata biasa, tetapi Limbao kelas nyata dengan kekuatan yang dahsyat. Namun, bahkan senjata ajaib seperti itu, di tangan Wu Chen, tetap tidak dapat menunjukkan kekuatannya. Sulit dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan Wu Chen. Bang! Selanjutnya, Wu Chen mengepalkan tinjunya dan memukul Jin Guangyin dengan tinju yang sangat berat. Tinju itu sangat kuat, dahsyat, dan menakutkan, yang membuat Jin Guangyin gemetar dan gemetar terus-menerus. Seluruh tubuh Xiongqi terkejut dan darahnya mengalir deras. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan seteguk darah. Jin Guangyin adalah harta duniawinya. Harta itu sangat erat kaitannya dengannya. Hidupnya terhubung.
Sekarang, Jin Guangyin berada di bawah serangan yang begitu kuat. Dia juga pasti terpengaruh oleh serangan itu. Kekuatannya yang mengerikan menghantam sekujur tubuhnya, yang membuatnya sangat menderita. Laki-laki terluka. Kupikir Xiongqi mungkin akan mendapatkan hasil yang lebih baik setelah menggunakan Limbao tingkat bumi. Tanpa diduga, dia masih bukan lawan Wu Chen. Sepertinya kau tidak mampu bangkit kali ini. Aku tidak mampu, haha. Melihat Xiongqi terluka, semua orang terkejut tidak tahu harus berkata apa. Haha, Wu Chen tersenyum tipis, mendesak Raja Abadi untuk meraih lengan besar, dan dalam sekejap, dia meraih segel emas. Kong, Jin Guangyin gemetar hebat, dan sebuah kekuatan muncul untuk melepaskan belenggunya. Namun, kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga medan merah di tubuhnya melonjak. Energi yang kuat keluar dari tubuhnya dan mengalir ke segel cahaya emas, memaksa perlawanan segel cahaya emas turun. Bajingan, melihat bahwa Wu Chen benar-benar mengendalikan segel emasnya, dia menjadi marah. Sekarang dia merasa bahwa dia telah sepenuhnya kehilangan kendali atas segel emasnya yang berharga. Setelah minum banyak, dia segera berlari keluar dan terbang ke segel cahaya emas. Dia ingin mengambil kembali senjata ajaibnya. Segel cahaya emas itu sangat penting baginya, dan dia tidak boleh melewatkannya sedikit pun. Jika kau menginginkan segel emas, ini dia. Wu Chen tersenyum di sudut mulutnya, dan Raja Peri bergegas turun dengan marah, mendesak Jin Guangyin untuk langsung menghantamkannya ke Xiongqi. Tidak bagus, tidak baik untuk berdiri dan berteriak. Dalam sekejap, aku ingin menjauh dari senjata ajaibku. Aku tidak pernah menyangka bahwa senjata ajaibku akan berbalik untuk menghadapinya suatu hari nanti. Sungguh menakjubkan. Haha, bukankah kau melangkah Limbao? Mengapa kau lari? Tubuh Wu Chen dipenuhi dengan bidang merah, dan kekuatan super dituangkan ke dalam Raja Peri. Raja Peri mengeluarkan cahaya terang, dan tangan besar itu mengepal, lalu dia menamparkan segel emas itu dengan keras. Dengan serangan seperti itu, kecepatan gerakan cetakan foto emas itu dipercepat dalam sekejap, melintasi langit seperti kilatan petir. Ledakan, segel emas yang mengerikan, yang membawa kekuatan paling mengerikan, bergegas keluar dengan ganas. Saat itu, Xiongqi tidak bisa menghindar lagi. Segel emas raksasa itu menghantam dengan ganas dan menghancurkan segalanya di sepanjang jalan. Ah! Xiongqi berteriak, dan tubuhnya langsung terkena segel cahaya emas itu. Kekuatan yang mengerikan, seperti palu yang berat, menghantamnya dengan keras. Pada titik ini, Xiongqi benar-benar dikalahkan, yang sama sekali bukan lawan Wu Chen. Wu Chen menang. Wasit mengumumkan hasil akhirnya. Haha, tentu saja, dia menang. Kali ini, hasil dari BC Nyuan sangat mengesankan. Kemarin, dalam kompetisi sistem gugur, 8 orang dipromosikan ke 100 besar, setara dengan tanah suci Tianxuan, yang sangat langka. Huayang Fei, Xiao He, ditambah Sunyan dan Wu Chen, 4 orang kuat, sudah cukup untuk memenangkan banyak orang. Ada banyak diskusi. Sejak pertemuan pertukaran tanah suci Xiandao, diskusi tentang BC Nyuan belum berhenti. Sebagian besar diskusi difokuskan pada Wu Chen dan Sun Yan. Mereka masih muda, memiliki waktu yang singkat untuk memulai, dan tidak memiliki cukup prestasi. Namun, kekuatan mereka sangat kuat. Mereka mengalahkan banyak musuh yang kuat secara berturut-turut, dan telah menang sampai sekarang, tidak pernah ada kegagalan. Bagus sekali. Pria itu mengangguk dan sangat puas dengan penampilan Wu Chen. Pertandingan kemarin, karena dia adalah wasit, biasanya hanya memperhatikan lawannya sendiri, untuk lawan lainnya, itu tidak terlalu diperhatikan, juga tidak ada pikiran untuk memperhatikan. Jadi, dia berbicara tentang Wu Chen nanti ketika mereka melapor kepadanya. Harus kukatakan, bocah ini benar-benar pemberontak. Dibandingkan dengan Huayang, dia sama sekali tidak buruk. Tak lama kemudian, pertandingan pertama pun berakhir. Dari 8 orang di BC Nyuan, 5 menang dan 3 gagal. Hasil ini cukup standar. Sekarang, semua pertandingan adalah pertandingan peringkat. Orang-orang yang dapat maju ke pertandingan peringkat semuanya adalah tokoh-tokoh teror dengan kekuatan yang kuat. Bahkan kekuatan teratas dari Star Extreme 9 Heavy Sky dan Star Extreme 9 Heavy Sky kemungkinan besar akan gagal. Setelah pertandingan pertama, ada waktu istirahat selama 20 menit. Jika 20 menit, alih-alih 10 menit dalam pertandingan sistem gugur,
itu untuk memberi lebih banyak waktu kepada para peserta, dan berusaha untuk memulihkan prestasi dan kekuatan mereka sesegera mungkin, dan memainkan kekuatan mereka sebaik mungkin. 20 menit berlalu dengan cepat, dan pertandingan kedua dimulai. Wu Chen dan Ye Wuxiang naik ke panggung. Di awal pertandingan kedua, Wu Chen dipanggil. Mendengar nama lawan ini, wajah semua orang di halaman Beichen tidak dapat menahan perubahan. Tidak ada kesedihan di malam hari. Ini bukan orang biasa, tetapi salah satu dari 10 murid sejati teratas Tai Yimen, peringkat ke-6. 9 orang kuat di Xinjijing. Di permukaannya, dibandingkan dengan kebangkitan Liga Seni Bela Diri dan Rongke dari Xinjizong, kebangkitan Liga Seni Bela Diri dan Rongke dari Xinjizong, tampaknya lebih buruk, karena Xiongqi berada di peringkat ke-4 di Liga Seni Bela Diri, sementara Rongke berada di peringkat ke-5 di Xinjizong, sementara Ye Wuxiang berada di peringkat ke-6. Dalam hal peringkat sekte utama, Ye Wuxiang memang lebih rendah daripada Xiongqi dan Rongke. Namun, jangan lupa bahwa sekte tempat Ye Wuxiang berada adalah sekte Taiyi, sekte Xiandao terkuat di wilayah Dongsuan. Kekuatan sekte ini sangat mengerikan, jauh lebih unggul dari sekte lain, dan murid-murid yang dikultivasikannya juga sangat mengerikan. Misalnya, Ye Wuxiang berada di peringkat ke-6 di sekte Taiyi, tetapi kekuatannya lebih kuat daripada Xiongqi dan Ronko. Sebelumnya, dalam kompetisi sistem gugur, hasil No War at Night sangat mengesankan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan jika pemain teratas Nine Heavy Sky di Xinjijing jatuh ke tangannya, dia hanya akan kalah. Sekarang, Wu Chen telah bertemu dengan orang kuat yang mengerikan. Bagaimana mungkin orang-orang di rumah sakit Beichen tidak terkejut? Yah, ini nasib buruk. Meskipun dalam kompetisi peringkat, cepat atau lambat, kita akan bertemu dengan para pemain super kuat itu, tetapi siapa yang ingin bertemu dengan para pemain super kuat itu terlalu dini. Karena begitu kita bertemu, itu adalah kegagalan. Jika cederanya serius, itu bahkan dapat memengaruhi kinerja beberapa pertandingan berturut-turut, yang merupakan kerugian besar. Tidak seorang pun ingin melihat hasil seperti itu. Tidak sakit di malam hari. Wu Chen tidak merasa ada apa-apa, jadi dia langsung berdiri dari tempat duduknya, tanpa rasa takut di matanya. Wu Chen, hati-hati, jangan terlalu memaksakan diri. Pria di Tianqi mengingatkannya bahwa dia tidak menyangka Wu Chen akan memenangkan pertempuran. Dia hanya ingin dia pergi tanpa cedera serius. Dia mencoba menyimpan kekuatannya untuk menghadapi pertempuran selanjutnya. Baiklah, begitu. Wu Chen menjawab dengan langkah besar dan melangkah ke panggung kompetisi. Lawan Wu Chen semakin kuat dan kuat. Kali ini, dia tidak bertemu perang di malam hari. Tidak mungkin. Ini adalah permainan peringkat, cepat atau lambat. Aku tidak tahu apakah kali ini, dia dapat melanjutkan keajaiban sebelumnya dan memenangkan pertempuran ini. Menurutku, sangat sulit untuk memperkirakan kekuatan Night Wuxiang. Itu jelas bagi semua orang. Bahkan Star Extreme Nine Heavy Sky Peak bukanlah lawannya. Kekuatan Wu Chen juga tidak buruk. Rongke dari Xinjizong dan kebangkitan Wu Meng semuanya adalah jenderal yang dikalahkannya. Mari kita lihat, masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan sekarang. Di panggung kompetisi seni bela diri, Night Wuxiang melihat lawannya. Meskipun prestasi Wu Chen sangat buruk, kekuatan aslinya sama sekali tidak buruk. Dia telah menang sampai sekarang, dan tidak pernah gagal dalam hal apapun. Kekuatan ini sangat luar biasa. Jika bertemu lawan seperti itu, harus berhati-hati. Kalau tidak, bisa-bisa terbalik di selokan. Segel cahaya keemasan matahari. Malam tak berperang untuk diminum, tubuh tiba-tiba terguncang, langsung melancarkan gerakan dahsyat, kekuatan super, dari tubuh meletus. Kemudian, semua orang melihat matahari yang panas perlahan muncul dari belakangnya dan berdiri di tengah langit. Segel cahaya keemasan matahari, tak disangka, malam tak menyakitkan langsung menggunakan jurus ini, sungguh luar biasa. Master Duel, tak perlu melakukan eksplorasi apapun, langsung merupakan jurus terkuat. Semua orang terkejut dan tak percaya. Alis Wu Chen berkerut. Segel emas matahari, seperti formula gajah suci Dayan, adalah keterampilan unik. Jurus ini memiliki kekuatan bidah dan kengerian, jauh melampaui jurus biasa. Dengan terbentuknya matahari yang panas, momentum tak menyakitkan malah meroket, dan momentum dahsyat meletus dalam sekejap. Sungguh menakutkan dan arwah orang mati semuanya terancam.
Lakukan jurusku. Malam tanpa duka mendesak matahari, matahari runtuh dari atas kepalanya, kekuatan teror, gelombang gila, membuat semua orang berubah warna. Ledakan, langit dan bumi bergetar, ruang bergetar, dan kekuatan teror seperti banjir bandang. Matahari jatuh, kekuatan mengguncang langit, kemarahan mengalir ke 9 hari, dan menghancurkan segalanya. Kemudian, semua orang terkejut melihat bahwa ruang di platform kompetisi tampaknya diblokir oleh kekuatan aneh. Bahkan roh langit dan bumi tidak dapat beroperasi. Itu seperti memasuki dunia vakum, hampir sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Wajah Wu Chen juga berubah di panggung kompetisi. Malam ini, Wu Xiang adalah salah satu dari 10 murid sejati Tai. Dengan keterampilan ini, dia tidak yakin berapa kali lebih kuat dari yang lain. Bahkan roh langit dan bumi dapat diblokir. 9 hari di kota Xianwang. Menghadapi keterampilan unik tanpa perang di malam hari, dia sama sekali tidak ambigu. Dia langsung menggunakan 9 hari di kota Xianwang. Energi emas murni di tubuhnya meletus dan dengan cepat mengembun menjadi Xianwang yang besar. Cahaya emas terang meledak, yang tak tertandingi di dunia. Pedang Raja Peri. Wu Chen menyerbu Raja Peri dengan suara yang kuat. Raja Peri meletus dengan cahaya emas terang. Cahaya emas itu menggeliat dengan cepat, membentuk bilah cahaya emas langsung di udara. Jelas, dia meniru taktik yang dia gunakan pada Rong Ke milik Fuxing Jizong untuk melihat apakah dia bisa mengalahkan Wu Xiang malam ini. Bilah cahaya emas itu dengan cepat terbentuk. Kekuatan yang mengerikan menyebar dalam sekejap. Pedang cahaya emas itu, seperti pisau emas, memiliki kekuatan yang sangat mengerikan dan dapat menghancurkan semua yang ada di dunia. Itulah triknya. Banyak orang mengenali jurus ini. Sebelumnya, Wu Chen menggunakan jurus ini untuk mengalahkan rantai bintang 9 dari Xingjing Rongke dan memenangkan kemenangan terakhir. Oleh karena itu, ketika mereka melihat jurus ini, wajah mereka tidak dapat menahan perubahan. Pedang Raja Abadi memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Pedang itu dapat menghancurkan 9 bintang dalam satu gerakan. Seketika, hati mereka melonjak, mata mereka berkedip tanpa berkedip. Mereka semua ingin tahu apakah jurus Wu Chen dapat menghancurkan keterampilan unik tanpa rasa sakit di malam hari. Raungan. Raja Peri meraung marah, memegang pedang cahaya emas di tangannya dan menghadap matahari yang jatuh dari langit, dia baru saja menebasnya. Pada saat ini, langit dan bumi terbelah, kekuatan yang kuat meledak dalam sekejap. Tepi Raja Peri terbelah dengan amarah, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dan tanpa ampun terbelah menjadi matahari di langit. Ledakan, suara keras, tiba-tiba menyebar, di mata banyak orang yang terkejut, matahari yang jatuh, benar-benar hancur oleh pukulan langsung Wu Chen, berubah menjadi cahaya dan hujan di seluruh langit, radiasi cepat, menyapu ke segala arah. Benar saja, gerakan tanpa perang di malam hari juga telah dihancurkan oleh gerakan ini. Kekuatan bilah Raja Abadi benar-benar mengerikan. Ketika bilah cahaya emas turun, tidak ada kekuatan untuk bersaing dengannya. Sungguh menakjubkan, mata semua orang terbuka lebar dan mereka tidak berkedip. Itulah triknya, orang-orang di halaman Bei Chen terkejut. Mereka telah melihat Wu Chen menggunakan gerakan ini sebelumnya, dan mereka menghancurkan 9 bintang Lianzu dengan satu pukulan. Mu Qing, apakah kamu sepertinya tahu jurus ini? Pria di Tianqi tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mu Qing mengangguk dan berkata, Tetua Tai, kamu tidak tahu sesuatu. Wu Chen menggunakan jurus ini dalam kompetisi sistem gugur kemarin. Dia mematahkan rantai 9 bintang Rong Ke dengan satu gerakan. Kekuatan jurus ini sangat mendominasi. Apa? Pria di Tianqi terkejut. Rong Ke, jika dia tidak ingat dengan benar, adalah murid sejati kelima dari Sekte Xingji. Dia memiliki pencapaian yang tinggi, mencapai tujuan Zhou Xiongtian di Xingji. Keterampilan 9 bintang yang dihubungkan dengan manik-manik adalah keterampilan yang kuat dalam keterampilan unik Sekte Xingji dari segel bintang Jiutian. Itu dapat mengumpulkan 9 bintang dan menyebabkan kerusakan yang mengerikan. Namun, Wu Chen dapat memecahkan keterampilan ini, dengan kata lain, kekuatannya masih di atas imajinasinya. Segera, dia terkejut. Semakin kuat Wu Chen, semakin baik bagi mereka. Di tengah langit, wajah Wu Xiang membeku dan dia tercengang. Dia memiliki keyakinan mutlak pada keterampilan uniknya. Bahkan orang-orang seperti Zhuge Zengyi dan Liu Xiaohui,
yang ingin menghancurkan mereka, tidak semudah itu. Jadi, untuk menghadapi Wu Chen, mereka harus ditangkap dengan tangan tanpa usaha apapun. Namun, ternyata itu menjadi kejutan besar baginya. Wu Chen dengan mudah mematahkan gerakannya, yang tidak dapat dipercaya. Keluarkan kekuatan penuhmu, kamu tidak akan pernah memiliki setengah keuntungan atasku. Dalam tubuh asli Raja Abadi, seluruh tubuh Wu Chen melonjak dengan kekuatan, dan cahaya keemasannya cemerlang, seperti Dewa Surga, dengan keagungan yang luar biasa. Dalam bab 1055, cetakan foto emas matahari itu sangat bagus. Aku akui bahwa aku sedikit lemah sebelumnya, dan kekuatanku harus ditingkatkan. Tertahan di udara, Night Wuxiang berkata pelan. Dia hanya menggunakan 80% dari kekuatannya sebelumnya. Sekarang tampaknya hanya 80% dari kekuatannya tidak cukup untuk mengalahkan pria ini. Kalau begitu, gunakan semua kekuatannya. Begitu tubuhnya bergetar, kekuatan yang dahsyat meletus. Kekuatan teror meletus seperti semburan gunung. Mengguncang kehampaan dan berguncang. Langit dan bumi bergetar. Napas yang kuat membuat semua orang berubah warna. Lakukan gerakan lain. Night Wuxiang mengepalkan tinjunya, kekuatan yang kuat muncul dari langit, langsung memadatkan matahari panas baru di kepalanya. Dengan munculnya matahari panas ini, ruang di sekitarnya tiba-tiba runtuh, dan kekuatan yang mengerikan meledak dalam sekejap, seperti banjir, menyapu seluruh ruang Biwutai yang luas. Cetakan cahaya emas matahari. Malam hari, Wu Sang berteriak keras, mendesak terik matahari di kepalanya untuk menghancurkan Wu Chen lagi. Terik matahari ini tidak sebanding dengan terik matahari sebelumnya dalam hal momentum atau kekuatan. Pada saat terik matahari muncul, kekuatan yang mengerikan meledak. Momentum yang kuat mengguncang kehampaan dan berguncang tak terhentikan, yang sungguh tak tertahankan. Pada saat ini, banyak orang terkejut melihat terik matahari ini dan merasakan kekuatannya yang dahsyat dan ekstrim. Sungguh kejutan besar, kekuatan terik matahari ini benar-benar mengerikan. Jangan katakan bahwa mereka yang memiliki bintang kuat dan alam ekstrim, bahkan mereka yang memiliki alam naga kimia kuat, akan berteriak dan membenci ketika mereka menghadapi jurus ini. Kekuatan jurus ini tak terbayangkan. Tentu saja, orang-orang kuat di Hualong di sini mengacu pada yang tua. Jika yang muda, seperti Dugu Wudi, kuat, kekuatan mereka akan lebih mengerikan. Boom! Terik matahari terbenam perlahan, dan kekuatan yang dahsyat menyebar dalam sekejap mata. Ruang angkasa tidak dapat menahan kekuatan ini, dan runtuh satu demi satu. Energi mengerikan itu tampaknya menghancurkan seluruh dunia. Lihat, stasiun Biwu berguncang. Semua orang terkejut melihat bahwa platform Biwu yang awalnya kokoh juga retak oleh gempa bumi. Sekarang wajah mereka berubah drastis. Kekuatan malam tanpa perang ini terlalu kuat. Di antara para abadi, wajah Wu Chen juga menjadi bermartabat. Harus dikatakan bahwa kekuatan malam Wuxiang benar-benar kuat dan kuat, bahkan lebih kuat dari Rongke dan Xiong. Namun, dia bukan orang terkenal. Ketika dia melihat serangan lawan, dia juga mencubit Jue dengan kedua tangan. Kekuatan internal melonjak keluar dan mengalir ke Raja Abadi. Raja Abadi meraung dan kekuatan super meledak. Energi emas murni meledak keluar dan mengalir ke bilah cahaya emas. Bilah cahaya emas itu kuat dan bersinar. Bilah itu cemerlang dan menyilaukan. Bilah Raja Peri. Wu Chen berteriak keras, mendesak bilah cahaya emas itu, terbelah dan keluar. Dalam sekejap, langit dan bumi berbalik, dan cahaya emas bersinar. Kemudian, semua orang melihat bahwa kilat emas melesat lurus ke atas dan dengan ganas membelah matahari di langit. Kekuatan bilah cahaya emas ini, yang juga sangat kuat, cukup untuk menghancurkan ruang dan membelah segalanya. Ledakan. Di sepasang mata yang terkejut itu, bilah cahaya emas itu menyerbu keluar dan menghantam matahari dari langit. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar, ruang bergetar, dan kekuatan yang mengejutkan pecah dalam sekejap, seperti banjir, mengguncang antara langit dan bumi, menyapu semua arah. Pada saat ini, langit dan bumi bergetar, dan dua kekuatan yang kuat saling bertabrakan, mengakibatkan efek yang mengerikan. Bahkan platform kompetisi yang kuat pun tidak tahan, terus-menerus bergetar dan retak. Bang, terdengar suara, malam tanpa rasa sakit dari matahari, sekali lagi pecah, menjadi badai emas, tersapu ke bawah, menyerbu ke segala arah.
Pedang Raja Peri. Satu pukulan menghancurkan serangan Ye Wuxiang. Wu Chen tidak memikirkannya. Dia mendesak pedang raja dan melancarkan serangan ganas pada Ye Wuxiang. Pedang cahaya emas terbelah dengan marah, cahaya emas bersinar, dan kemarahan mengguncang 9 hari. Itu terbelah dengan ganas menuju malam. Pada malam hari, wajah Wuxiang berubah drastis. Tanpa diduga, kekuatan Wu Chen begitu kuat. Itu luar biasa. Namun, sebagai salah satu murid Tai Yi yang paling menonjol, dia tidak terkenal. Melihat pedang cahaya emas Wu Chen terbelah, dia juga tidak mengatakan apa-apa, dan langsung mendesak kekuatan spiritual batin dan kekuatan yang kuat untuk meledak dalam sekejap. Badai matahari. Pada malam hari, Wuxiang minum banyak dan membuat kekuatan sihir. Kekuatan tak berujung pecah dari tubuhnya. Itu seperti badai. Itu menyapu. Energi yang mengerikan itu cukup untuk menghancurkan segalanya di dunia. Sebagai gelombang gravitasi, badai matahari dapat melipat gandakan kekuatan orang atau benda di sekitarnya. Itu sangat mengerikan, bukan eksistensi yang dapat dilawan oleh orang biasa. Wu Chen terkejut. Tanpa diduga, masih ada cara seperti itu di tubuh tanpa perang di malam hari. Pikirkanlah, Ye Wuxiang adalah salah satu murid Tai Yi yang paling menonjol. Tentu saja, ada begitu banyak keterampilan unik. Tidak mungkin hanya menguasai pencetakan foto Daijin. Pasti ada banyak gerakan lainnya. Gerakan-gerakan itu juga memiliki kekuatan yang mengerikan. Namun, dia bukanlah seorang yang terkenal. Dia segera memberikan tanggapan. Pedang cahaya keemasan itu melesat turun dan kilat keemasan menyambar keluar. Dalam sekejap, udara di sekitarnya hancur. Energi yang menakutkan, seperti sungai yang bergelombang, bergulung menjauh dan menyapu seluruh negeri. Pada malam hari, wajah Wuxiang berubah. Tanpa diduga, kekuatan pedang Raja Abadi Wu Chen begitu kuat sehingga bahkan matahari dan badai yang panas tidak banyak memengaruhinya. Langit dan bumi menyatu. Malam tanpa perang, tubuh itu kosong, langsung masuk ke dalam kehampaan, menghilang. Hilang, malam tanpa rasa sakit menghilang. Melihat sosok Ye Wuxiang yang tiba-tiba menghilang, semua orang terkejut. Mereka melihat sekeliling untuk mencari jejak Ye Wuxiang, tetapi mereka terkejut menemukan bahwa orang ini seperti tiba-tiba menguap dari dunia, menghilang tanpa jejak. Begitu wajah Wu Chen berubah, ada banyak gerakan tanpa duka di malam hari. Dia memang murid sejati sekolah Tai Yi. Pedang cahaya keemasan itu terbelah, cahaya keemasan bersinar, energi yang mengerikan, menghancurkan segalanya. Namun, dia tidak memiliki sedikit pun kejutan, karena dia menemukan bahwa tidak ada jejak rasa sakit di malam hari dalam energi badai matahari yang dipatahkan oleh kekuatannya, sampai kekuatannya benar-benar hilang, dan dia tidak melihat jejak pihak lain, dengan kata lain, pihak lain benar-benar menghilang, dan gerakannya, seperti bertarung dalam kehampaan, pada dasarnya menyebabkan setengah dari pengaruhnya.